Mereka cukup kumpulin per hari 1 kubik aja. Itu kan sudah 100.000 Kak. Enggak sampai setengah hari mereka sudah bisa kumpulin, biasanya seperti itu sih. Saya mau ini Indonesia ke depan ini bukan hanya sebagai pensuplai bahan baku, tapi harus jadi barometer produk turunan untuk karbon itu ke kita. Ini tuh dimiliki sama UKM. Ini kan jadi solusi, sumber bahan bakunya ini dari masyarakat kita pedesaan seperti ini. Nama saya Tono, kelahiran 89, 7 Februari. Saya asli orang sini, 5 bersaudara, pendidikan terakhir D3. Lebih kepada ketenangan sih Kak. Jadi kita lebih kepada balik ke alam kan. Seperti itu. Terus lihat permintaan demand yang tinggi kan dari buyer. Saya coba chat di media sosial, ternyata nilai value-nya lebih tinggi dari batu bara. Terus aplikasinya lebih bagus. Terus dengan modal yang bisa dibilang minim banget gitu Kak. Kan gitu. Minim artinya keterlibatan masyarakat kecil lebih banyak kan gitu. Itu aja sih. Keunggulannya antara si arang dengan batu bara itu memangnya apa sih? Perbedaannya apa? Keunggulannya apa? Oh ya. Kalau batu bara selling point-nya jelas ya. Dia punya volume besar. Terus dia lebih kepada masuk ke industri kan. Untuk industri. Nah itu cuman kelemahan batu bara ini kan signifikan Kak. Ketika dieksplor, alam ini kan sudah banyak contoh kasus ketika misalkan bekas tambang batu bara ini kan efeknya luar biasa Kak. Alamnya udah mulai kelihatan kan gitu seperti itu. Kalau untuk devisa jelas itu buat negara kan ada gitu. Nah kalau di arang ini kan volume nggak bisa dalam satu waktu besar Kak, karena ini prosesnya panjang. Pertama itu. Tapi dari segi value itu jelas karbon atau arang ini lebih tinggi. Ini saya ambil contoh simulasi sekarang aja. Untuk batu bara ini kan sekitar 70 US per ton atau 80 lah, sekitar 1.200.000. Nah karbon ini kan per tonnya hampir 400 US atau 350. Akan sudah jomplang jauh kan seperti itu. Terus value-nya apa di karbon ini? Yang pertama dia bisa masuk ke industri kesehatan, industri militer masuk. Nah, sekarang ini mulai pencuci muka, sikat gigi. Sekarang ini semua serba arang. Karena arang ini ramah lingkungan, terus dia itu banyak manfaatnya setelah dirisetkan seperti itu. Yang pertama itu. Yang kedua, arang ini kan dipakai sejak lama dari dulu sama terutama negara Timur Tengah. Timur Tengah ini kan mulai dari bangun tidur, panggang roti mereka pasti pakai arang. Pakai arang, panggang roti pakai arang. Terus dia untuk ngangetin kopi pakai arang, sisa pakai arang. Musim dingin jelas jadi penghangat. Itu artinya kalau untuk saya sendiri dengan modal minim kan gitu, tapi kita bisa ekspor. Terus keterlibatannya lebih kepada ini usaha kecil menengah yang padat karya itu aja. Berapa banyak yang terlibat Pak dari sisi jumlah? Sejumlah ya. Kalau saya urut mulai dari yang nebang itu ada sekitar 6 di sini sekitar 12. Itu artinya kan satu spot itu bisa muter terus. Nah, kemarin ada teman-teman ada yang membuka di Lampung, di Palembang, di Jawa Tengah, di Jawa Timur, itu kan sudah padat karya. Artinya mulai dari kita ke bawah kayak ke bawah. Terus masyarakat di sekitar sini saya sudah kasih informasi. Jadi dia tinggal kumpulin bahan baku. Ini saya ambil simulasi. Saya sekarang menerima kayu kopi itu ada yang 80.000 per kubik, 100.000 per kubik. Artinya saya cuma ngasih tahu ke masyarakat kalau ada pohon kopi yang sudah nggak produktif, mereka cukup kumpulin per hari 1 kubik aja. Itu kan sudah 100.000 Kak. Enggak sampai setengah hari mereka sudah bisa kumpulin, biasanya seperti itu sih.
Ini seperti itu. Terus ada juga petani yang kebantu ini dia saya bilang kan gini, Kak, kenapa pohon kopinya ini nggak ditebang atau nggak diperbaharui? Dia bilang ongkos nebangnya mahal. Saya bilang gini, Bapak nggak usah mikirin ongkos nebang gitu, atau dibarukan lagi lah bilangnya. Cuman sediakan 10 cm biar dia tumbuh tunas lagi. Saya bilang, Bapak jangan mikirin buat nebang, kita barter aja, kebun Bapak bersih, kayu kopinya buat saya. Jadi kita lebih kepada cenderung ke bahan baku yang limbah, yang sudah nggak produktif, dianggap sampah, kita coba rubah jadi arang karbon, tapi dengan teknik tertentu kan gitu, dengan teknik open lah saya bilang gitu. Tapi dari segi kualitas sama, cuman ada spesifikasi dari buyer aja. Itu lebih kepada bentuk dan ukuran.